Pagi harinya, warung kembali buka. Pelanggan setia mulai berdatangan sejak sebelum jam makan siang. Banyak dari mereka adalah tamu khusus, pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang diam-diam tahu soal keistimewaan warung itu. Mereka bukan datang karena lapar, tapi karena kelezatan tak masuk akal yang hanya bisa mereka temui di warung Rasa Ayu. Hari itu, Bu Marni menyajikan menu spesial, soto daging rempah dan sambal rahasia. Darah Rini yang telah diramu semalaman dimasukkan dalam porsi tertentu ke dalam kuah dan sambal. Hanya menu-menu tertentu yang diberi campuran ini, khusus untuk tamu-tamu pilihan. Kuahnya tampak lebih kental, warnanya lebih hidup, dan aromanya menggoda di luar batas kewajaran. Tak ada yang tahu bahwa dalam setiap sendok ada tetes darah seorang gadis yang berteriak dalam gelap malam. Tamu-tamu makan dengan lahap. Mereka memuji makanan itu, menyebut rasanya makin nikmat dari sebelumnya. Gurihnya gak masuk akal, Bu Marni, kata salah satu pejabat, sambil menyuap sambal merah yang membuat lidah bergetar. Seperti ada rasa yang lain, rasa yang hidup. Bu Marni hanya tertawa kecil. Saya masak pakai hati, ujarnya, sambil menyuguhkan teh hangat. Ia tampak puas, tubuhnya segar, wajahnya lebih bercahaya. Tapi di balik senyum itu, ia menyimpan kebanggaan kelam. Darah manusia benar-benar penyedap paling sempurna. Sementara itu, tubuh Rini dibungkus kain putih dan dibuang diam-diam ke dalam sumur tua di belakang warung. Sumur yang dulunya kering, tapi kini berisi air merah keruh, seolah menyerap semua kesakitan yang jatuh ke dalamnya. Tak ada pemakaman, tak ada doa, hanya kegelapan dan bau busuk yang menempel di udara sekitar. Namun, arwah Rini belum pergi. Darahnya mungkin telah diolah, tubuhnya mungkin telah dibuang, tapi jiwanya masih bertahan. Dalam gelap sumur yang dingin dan dalam, sesuatu mulai bergerak. Sepasang mata kosong membuka perlahan, dan desisan lirih terdengar. Aku belum selesai. 3 hari setelah ritual berdarah itu, suasana di warung Rasa Ayu mulai berubah. Makanan tetap disajikan, pelanggan tetap ramai, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aroma masakan yang biasanya menggugah selera kini terasa menyengat bagi sebagian pengunjung. Beberapa pegawai mengeluh mual, dan ada tamu yang tiba-tiba mimisan setelah makan sambal spesial. Di malam keempat, saat warung telah tutup dan Bu Marni tengah memeriksa buku pembukuan di dapur, terdengar suara dari arah sumur belakang. Awalnya lirih, seperti suara air yang diaduk pelan, lalu berubah menjadi gemericik aneh, disertai desisan samar, seolah seseorang bernapas berat dari dalam sumur. Bu Marni mengernyitkan dahi, menatap ke arah belakang dapur. Ia mencoba mengabaikannya. Namun malam itu, mimpi buruk menghampirinya. Dalam tidurnya, Bu Marni melihat sosok Rini berdiri di ujung dapur. Wajahnya pucat pasi, rambutnya basah menetes air merah, dan matanya kosong menatap tajam. Dari tubuhnya, darah menetes membentuk jejak di lantai. Bu Marni tersentak bangun, dadanya sesak, tapi keringat dingin di tengkuknya
dan bekas jejak darah di lantai benar-benar nyata. Kejadian aneh terus berlanjut. Pisau-pisau di dapur bergerak sendiri dan jatuh ke lantai. Lilin di altar selalu padam meski tidak ada angin. Suara tangisan lirih sering terdengar dari arah sumur setiap malam. Tepat tengah malam, salah satu pegawai, Mira, melihat bayangan perempuan di cermin dapur saat ia sedang mencuci piring. Bayangan itu bukan miliknya. Puncaknya terjadi saat Bu Marni menemukan darah menetes dari keran wastafel. Saat ia memutar kerannya, bukan air yang keluar, melainkan cairan kental merah yang mengeluarkan bau anyir menusuk hidung. Ia mundur ketakutan, tubuhnya bergetar, dan saat ia menatap ke jendela, sosok Rini berdiri di luar dengan kepala miring dan wajah hancur setengah. Rini telah kembali, tidak dengan tubuhnya, tapi dengan roh yang penuh dendam. Ia belum tenang. Ia tidak bisa menerima akhir hidupnya yang keji. Ia ingin sesuatu yang lebih dari sekedar pembalasan. Ia ingin keadilan. Dan sejak malam itu, warung Rasa Ayu menjadi ladang teror. Sejak malam kembalinya Rini, warung itu seperti berubah wujud. Bukan lagi tempat makan yang hangat, tetapi menjadi rumah hantu tak kasat mata. Pelanggan yang datang mulai merasakan kejanggalan. Mereka mengeluhkan rasa makanan yang tiba-tiba pahit di tengah kunyahan, atau sambal yang rasanya seperti darah. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan perempuan melintas di dapur, meski saat itu semua staf sedang melayani. Kejadian paling menyeramkan terjadi pada seorang pengusaha kaya bernama Pak Guntur. Ia adalah pelanggan tetap sambal rahasia Bu Marni. Malam itu, setelah menyantap seporsi soto dengan sambal spesial, ia mendadak memuntahkan darah di tengah ruang makan. Tubuhnya kejang dan matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dia di balik dapur. Dia berdarah. Dia menatapku, teriaknya histeris sebelum pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Bu Marni panik, tapi tidak bisa menghentikan apa yang terjadi. Setiap malam Jumat, kejadian supranatural makin menjadi-jadi. Suara tangisan terdengar dari dalam dinding. Lampu warung berkedip tanpa sebab. Kaca etalase makan memperlihatkan pantulan wajah Rini berdiri di belakang pelanggan yang sedang makan. Bahkan para pegawai mulai mengundurkan diri satu persatu. Ketakutan akan penampakan dan kejadian tak masuk akal. Pernah sekali Bu Marni mencoba mengusir arwah itu. Ia kembali ke dukun tua yang dahulu membantunya melakukan pesugihan, tapi sang dukun hanya tertawa getir. Tumbalmu tidak mati dengan tenang, jiwanya menolak. Kau tidak menutup pintu perjanjianmu. Sekarang kau yang akan dihantui. Dalam keputusasaan, Bu Marni kembali ke altar ritual. Ia menyalakan lilin-lilin hitam, membakar dupa, dan mencoba memanggil kembali kekuatan yang dulu membantunya. Tapi yang datang bukan pertolongan, melainkan teriakan. Jeritan Rini menggema dari dalam sumur, membuat api lilin padam serempak. Ruangan gelap total. Dari dalam kegelapan Bu Marni mendengar napas berat dan suara pelan yang menghantui pikirannya. Bu Marni, darahku belum kau kembalikan. Ketakutan yang merajalela di warung Rasa Ayu akhirnya sampai ke telinga seorang mantan pegawai bernama Doni. Ia pernah bekerja di sana sebelum Rini datang.
Doni pergi karena tak tahan dengan keanehan yang mulai muncul. Namun, ia selalu menyimpan curiga. Semua pelayan wanita muda yang bekerja di warung itu selalu menghilang tanpa kabar. Kini, setelah mendengar kabar kejadian aneh dan penampakan, ia memutuskan untuk bertindak. Doni melaporkan kecurigaannya ke kepolisian setempat. Awalnya polisi tak menanggapi serius, menganggap cerita itu sekedar bumbu gosip. Namun, saat beberapa warga lain ikut bersaksi bahwa suara-suara dan penampakan muncul dari dapur belakang warung, penyelidikan resmi dimulai. Petugas kepolisian datang pada malam hari. Warung dalam keadaan sepi, dan Bu Marni tampak murung. Ia menolak memberi izin untuk mengakses sumur tua di belakang warung, membuat polisi makin curiga. Dengan surat izin dari kepolisian, mereka menggali sumur tersebut. Setelah beberapa meter, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Jasad perempuan muda terbungkus kain putih yang telah membusuk sebagian. Identifikasi cepat dilakukan. Di pergelangan tangan mayat itu terdapat bekas sayatan tajam, cocok dengan deskripsi korban mutilasi darah. Dari pakaian dan identitas yang berhasil dikenali, diketahui bahwa itu adalah Rini. Tubuhnya kaku membiru, namun masih tampak utuh. Anehnya, darah segar masih tampak menempel di bagian dada dan lengan, seolah tubuh itu baru dibuang kemarin. Bu Marni ditangkap malam itu juga. Namun, sebelum sempat diinterogasi, ia ditemukan tewas menggantung diri di dalam sel tahanan. Lidahnya menjulur, matanya terbuka lebar dengan pandangan kosong, dan di dinding sel tertulis tulisan darah. Rasa darah. Kasus ini menjadi perbincangan luas. Media menyebutnya restoran tumbal berdarah. Warung Rasa Ayu ditutup permanen dan bangunannya dikosongkan. Tapi ketenangan tak benar-benar kembali. Bangunan warung Rasa Ayu kini dibiarkan terbengkalai. Dindingnya ditumbuhi lumut, atapnya sebagian ambruk, dan jendela-jendela pecah seperti mata kosong yang menatap keluar. Warga sekitar menjauhi tempat itu, apalagi saat malam tiba. Tak ada yang berani melintas, terlebih setiap malam Jumat Kliwon. Namun, kutukan itu tak berhenti di sana. Beberapa pelanggan lama warung Rasa Ayu mengalami mimpi buruk. Mereka melihat Rini hadir dalam tidur mereka, berdiri di ujung ranjang, wajahnya pucat. Darah menetes dari matanya. Ia menatap mereka dengan diam. Tapi tekanan di dada mereka begitu nyata. Sebagian dari mereka jatuh sakit tanpa sebab. Lidah mereka melepuh, dan makanan apapun yang mereka makan terasa amis dan pahit. Seorang tukang bangunan pernah ditugaskan untuk merobohkan bangunan warung itu. Namun, di malam sebelum pekerjaan dimulai, ia ditemukan tewas tergantung di halaman belakang warung, tepat di atas sumur tua. Di tanah terdapat bekas jejak kaki perempuan tanpa alas dan tulisan dengan darah kering. Sambal ini belum selesai. Hingga kini, warga percaya bahwa arwah Rini belum sepenuhnya tenang. Ia menuntut lebih dari sekedar pengakuan. Ia ingin setiap rasa sakit, setiap tetes darah yang dicampur dalam bumbu dikembalikan. Konon, jika seseorang mencoba membuka warung makan di sekitar tempat itu, mereka akan mencium aroma amis darah di dapurnya. Dan setiap malam Jumat, dari dalam bangunan tua itu terdengar suara piring dan sendok berdenting, seolah ada yang sedang makan. Kadang terdengar suara pelan seorang perempuan berkata, "Sambalnya mau ditambah, Kak?" Senyap, lalu tawa lirih menyusua.
tawa yang hanya bisa datang dari arwah yang pernah dipaksa mati dan kini hidup abadi dalam rasa dendam.